Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa ta'awuni wa nahana anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah Dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berhimpun dan berkumpul di tempat yang suci ini untuk menunaikan sholat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima sholat Jumat kita ini, dan mudah-mudahan akan dicatat sebagai amal soleh, sebagai bekal kelak di akhirat nanti. Karena sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian, mari kita secara terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan kita semua tidak akan mati kecuali memeluk agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan kamu sekalian jangan mati, jangan meninggal dunia kecuali memeluk ajaran Islam. Karena Islam adalah is the best choice. Islam adalah agama pilihan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, kalaulah penduduk negeri ini
negara Indonesia ini yang mayoritas muslim betul-betul beriman dan bertakwa, maka kami pasti membukakan pintu-pintu berkah dari langit dan membukakan pintu-pintu berkah dari bumi. Namun mereka mendustakannya, maka kami siksa akibat dari perbuatan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya beriman, betapa pentingnya bertakwa. Dengan dua modal inilah akan menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Dengan iman dan takwa, Allah akan memberikan berkah dari langit. Sebagai contoh, di musim penghujan ini, Allah akan menurunkan hujan penuh dengan keberkahan. Dan biasanya hujan yang berkah itu di malam hari. Dan biasanya hujan yang penuh berkah ini tidak besar. Dan biasanya hujan yang penuh berkah ini akan diserap oleh bumi dengan cepat. Dan berkah dari bumi juga akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan air hujan itu akan ditelan oleh perut bumi sebagai cadangan untuk musim kemarau. Apabila kita semua beriman dan bertakwa, maka berkah dari langit antara lain hujan akan memberikan keindahan. Begitu juga angin-angin akan memberikan udara yang sepoi-sepoi basah. Namun kenyataannya kita semua dan kebanyakan umat Islam mendustakan Allah, tidak mau beribadah, tidak mau bertakwa. Maka Allah berjanji, fa'akhadnahum, maka akan kami siksa dengan perbuatan mereka itu sendiri. Oleh karenanya hujan yang tempo dulu beberapa hari yang lalu mengakibatkan Jakarta dikepung banjir. Banjir 5 tahunan betul-betul membahayakan bagi warga Jakarta. Orang yang meninggal tidak kurang dari 20 orang. Kemudian orang yang berkebanjiran jutaan orang. Bahkan orang yang menderita luar biasa. Dan kerugian negara triliunan rupiah. Ini adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita apabila ingin berkah. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala pun juga memperingatkan kepada kita yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Di sana Allah menyebutkan, wala tulqu biaidikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya jangan kamu gerakan tanganmu untuk kerusakan, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah memerintahkan kepada kita, jangan sekali-kali tangan yang kita miliki ini digerakkan untuk kerusakan. Dan juga Allah mengajak kita untuk berbuat baik. Tapi kenyataannya saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi hidup dan kehidupan dalam alam nyata, tangan-tangan para pejabat menggerakkan tangannya mengarah kerusakan. Yang antara lain tangan digerakkan untuk kerusakan adalah pemberian izin untuk membangun rumah di tempat-tempat yang tinggi, di Puncak, di Cianjur, di Bogor. Mereka para pejabat mengizinkan untuk membangun bangunan-bangunan yang hebat, villa, rumah dan lain sebagainya.
tangan digerakkan untuk kerusakan. Begitu juga halnya orang-orang konglomerat, orang-orang kaya menggerakkan tangannya lewat kontraktor, lewat pemborong agar membangun di daerah puncak, membangun gedung, membangun villa dan lain sebagainya. Orang kaya menggerakkan tangannya untuk kerusakan. Begitu juga orang-orang miskin yang datang ke Jakarta di sini membangun rumah di pinggiran-pinggiran sungai, menggerakkan tangannya untuk kerusakan, sehingga aliran sungai menjadi menyempit, yang tadinya 30 meter menjadi 15 meter. Orang-orang miskin menggerakkan tangannya untuk membangun rumah-rumah yang ilegal, padahal Allah melarangnya. Bahkan kita semua tidak sadar, warga DKI menggerakkan tangannya, membuang sampah dengan seenaknya. Sampah dibuang di solokan, sampah dibuang di sungai, kemudian barang-barang yang besar seperti kasur, kursi, lemari dibuang di sungai. Ini adalah tangan-tangan mereka yang merusak tatanan hidup dan kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat. Sekarang kerusakan di darat luar biasa nampak, akibat polusi, akibat knalpot mobil, motor dan lain sebagainya. Di laut juga rusak akibat pencemaran minyak dan lain sebagainya. Itu adalah ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kan Allah memberikan siksa kepada mereka akibat sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka akan kembali. Mudah-mudahan mereka akan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia enggan untuk kembali kepada Allah. Kebanyakan manusia enggan untuk bertobat. Kenapa? Karena manusia yang hidup di dunia ini digoda oleh setan. Setan beserta bala tentaranya yang jumlahnya ratusan juta bahkan miliar, semua menggoda kita. Tidak pandang bulu, semuanya digoda. Allah berfirman, qala wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata kepada Allah, dengan keagunganmu ya Allah, akan kuselewengkan seluruh hamba-hambamu ini, kecuali orang-orang yang saleh. Oleh karenanya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup, kalau kita melihat tatanan hidup dan kehidupan khususnya di Jakarta, semua manusia digoda oleh setan. Temperamennya tinggi sekali. Oleh karenanya manusia sangat sulit untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akibat dari godaan setan. Akibat dari godaan setan tersebut, manusia senantiasa berlaku sombong. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu betul-betul zalim dan betul-betul tidak mau bersyukur, padahal dikasih hidup, dikasih kenikmatan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dia zalim dan kafir. Bahkan Allah juga mensinyalir akan karakteristik manusia adalah sombong, merasa dirinya hebat. Di dalam Al-Quran disebutkan, innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu betul-betul melampaui batas
ar-ru'ahu staghna, melihat dirinya serba hebat, serba berkecukupan. Sekarang orang-orang yang sombong dan takabur tidak hanya dimiliki oleh para pejabat, tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, bahkan orang-orang miskin pun juga sombong dan takabur. Mudah-mudahan godaan setan ini kita buang dan kita singkirkan. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, kalaulah manusia-manusia itu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama banjir yang ada di Jakarta ini, siklus 5 tahunan kita bertobat, kita beriman dan kita bertakwa, kemudian pemerintah beserta masyarakatnya menanggulangi bagaimana banjir itu tidak terulang lagi, insya Allah Jakarta aman dari banjir. Antara lain pertobatan yang paling hebat apabila para pejabat tidak lagi menggerakkan tangannya untuk memberikan izin. Para pejabat tidak lagi menggerakkan tangannya untuk proyek-proyek fiktif. Insya Allah akan bagus. Begitu juga orang-orang yang kaya dengan rela membongkar villa-villanya yang ada di puncak dengan sukarela, hancurkan semuanya dan hijaukan. Begitu juga orang miskinnya rela berpindah dari pinggir-pinggir sungai, diatur oleh pemerintah ke rumah susun. Begitu juga masyarakat DKI tidak membuang sampah sembarangan. Insya Allah Jakarta ke depan tidak dipungkung dan tidak diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa banjir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima a'taika. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang akan kita panjatkan adalah muhul ibadah. Doa adalah esensi daripada ibadah. Ad-du'a usayful mu'minin. Doa adalah pedang orang-orang mukmin. Oleh karenanya kita semua jangan pernah meninggalkan doa. Doa itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan mudah-mudahan doa kita di hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janjinya, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, akan kukabulkan. Mudah-mudahan doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.